Bagaimana kondisi COVID-19 di Sumsel ini menurut Bapak? Apakah masih naik tinggi atau menurun atau gimana? Kalau kita lihat dari kasus harian ya, jelas kasus harian kalau dibanding-bandingkan yang sebelumnya ya penambahannya sedikit, namun secara kumulatif dia terus bertambah secara kumulatif. Kalau kita lihat dari harian sebelumnya justru ada penurunan. Nah, penurunan ini tidak bisa kita nilai, oh ini cenderung menurun. Kenapa tidak bisa? Pemeriksaan lab kita yang masih tertunda. Jadi kalau pemeriksaan lab kita stabil, nah itu tentunya kita sudah bisa nilai bahwa di Provinsi Sumatera Selatan ada penurunan kasus. Namun kita berharap saja penurunan itu walaupun kondisi lab tidak stabil ya memang betul-betul tidak menurun. Bapak bilang kita sudah mulai kesulitan untuk tracking. Nah itu boleh dijelaskan Pak gimana maksudnya? Ya jadi kesulitan untuk tracking terutama hal-hal yang ini hasil lab yang tertunda ya. Jadi hasil lab tertunda ini kesulitan trackingnya ini untuk orang yang kita lakukan tracking dan tracing, begitu kita mau ambil spesimen, mereka tanya, nah ini spesimen yang diambil tempo hari mana belum keluar. Akhirnya mereka kan menutup informasi. Nah tiba-tiba nanti keluar hasilnya positif. Nah informasi yang dia tutup itu sudah ada 100% lagi informasinya yang diberikan kepada kita akibat dari penundaan hasil lapor itu. Jadi kalau hasil lapornya cepat keluar, kita lakukan tracing dan kepercayaan masyarakat tinggi dengan kita. Di karantina itu terkait dengan pekerjaan, sehingga kalau kita karantina 14 hari, kita ambil di hari ke-14, anggaplah di hari ke-15 atau 16 keluar. Ini diambil di hari ke-14, bahkan sudah ada yang 1 minggu lebih belum keluar. Akibatnya kan dia rugi dalam arti aktivitas dia itu tidak jalan. Sementara mau kita lepas, takutnya hasilnya positif. Siap Pak. Pak kalau untuk dari tracking bisa ada yang terlewat. Nah, apakah dia itu bisa sembuh sendiri atau gimana Pak? Sebenarnya penyakitnya kalau tidak ada gejala sembuh sendiri. Tapi yang dikhawatirkan kalau tracing yang terlewat. Nah ini artinya orang yang mengandung virus tidak terdeteksi dan dia bisa menularkan ke orang lain sehingga kasusnya bertambah terus tiap hari. Kalau sembuh ya sembuh sendiri. Memang penyakit ini penyakit sembuh sendiri sebenarnya. Nggak perlu diobati, masih bisa sendiri ya? Masih sembuh sendiri, cuma saja kalau diberi obat kesembuhannya mungkin lebih cepat atau justru pasiennya tidak jatuh ke dalam kondisi yang lebih parah. Karena untuk sembuh yang lebih cepat atau kondisi yang lebih parah itu tergantung jumlah virus yang ada di dalam tubuh orang. Kalau jumlah virusnya stagnan dengan pemberian obat, artinya stabil, jumlah virus tidak bertambah, ya otomatis daya tahan tubuh akan terus menyerang virus tersebut dan orang sembuhnya cepat. Bergejala atau dari gejala ringan tidak berkembang menjadi berat karena jumlah virusnya stagnan, stabil. Dengan mungkin ada lewat tracking, akankah bisa orang Sumsel ini akan lebih terkenanya lebih cepat atau gimana Pak? Sebenarnya kalau yang lewat tracing itu melakukan kontak tidak semua 100% kita dapatkan. Nah, tinggal kalau kita mengetahui bahwa orang yang kita jumpai terutama dalam 14 hari terakhir itu mendapat informasi, kita ketahui dia positif, kita lapor saja ke petugas kesehatan. Artinya kita jujur, jangan-jangan kita sudah terinfeksi dan seperti itu. Itu yang harus diharapkan kepada masyarakat. Enggak mesti Pak, kalau yang lewat itu apakah bisa menimbulkan akan lebih peningkatan lebih drastis ke depannya? Tracing itu, jadi tracing itu artinya penelusuran kontak ya. Kalau tracking itu artinya kita tanya kemana saja dia, perjalanan dia ya.
Nah, kalau tracing atau penelusuran kontak ini tidak maksimal, tentunya yang lewat-lewat ini akan menjadi penyumbang kasus di masyarakat. Karena dia sendiri kita yakini sudah mengandung virus dan bisa menginfeksi orang lain. Ini cukup banyak nggak Pak mungkin yang kelewat menurut Bapak? Nah, itu yang kita tidak bisa menilai berapa orang kelewat. Karena kalau dia pekerja kantoran ya, mungkin saja bisa dia mengingat siapa-siapa saja orang yang dia temui. Tapi kalau dia misalnya pedagang, justru dia tidak ingat siapa yang sering belanja ke dia. Benar itu. Paling yang langganan dia saja yang dia tahu, tapi untuk yang lain-lain kadang lupa. Apalagi misalnya pasien itu dalam kondisi dia kesehatan yang tidak stabil. Kalau dia orang tanpa gejala, kita tanya masih kooperatif. Tapi apabila orang sudah mengalami gangguan kesehatan seperti gejala misalnya sudah mulai demam tinggi, batuk, sesak, justru kita bertanya kurang kooperatif lah. Bisa 100%. Apalagi dalam waktu yang panjang, 14 hari. Oke, Pak, di kondisi saat ini apa pesan Bapak untuk masyarakat? Nah, karena atas dasar yang tidak mungkin orang itu dilakukan penelusuran kontak 100%, artinya masih ada kemungkinan ada orang yang terlewatkan yang sejatinya dia mengandung virus. Oleh karena itulah yang menjadi dasar mengapa kita harus memakai masker. Jadi kita beranggapan saja bahwa orang yang di luar rumah itu jangan-jangan sudah terinfeksi virus, sehingga kita patuh untuk memakai masker. Itu intinya. Tangan, jaga jarak, itulah cara yang terbaik untuk menghentikan penularan virus ini. Yang tentunya kalau penularan virusnya terhenti, ya penyebarannya juga terhenti. Pak, terkait ini jelang Lebaran, semakin ramai pasar, semakin ramai mall, tanggapan Bapak itu gimana? Ya sebenarnya kalau mau ke mall juga tidak masalah sih, karena kita ada juga himbauan pemerintah nanti yang 45 tahun ke bawah boleh beraktivitas, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Contoh pakai masker, kalau belanja jaga jarak. Itu saja, kalau itu dilakukan dengan baik tidak masalah. Oke. Tapi kalau itu tidak dilakukan, contoh tidak pakai masker, belanja juga misalnya antrian belanja tidak jaga jarak, nah itu yang menjadi masalah besar. Untuk di pasar-pasar itu akan ada, terutama PSBB-nya. Karena sebenarnya perlakuan PSBB itu sebenarnya punishment ya, denda ya. Jadi ada aturan, ada denda. Itu PSBB. Oke. Berarti nanti pada saat dilakukan PSBB akan ada pengawasan lebih ketat lagi ya? Pasti, karena lebih ketat lagi, terutama yang tidak pakai masker. Oke Pak. Pak, prediksi PSBB ini akankah menekan angka COVID-19? Kalau berjalan semacam yang kita bicarakan tadi, ada pengawasan, penindakan, sehingga disiplin masyarakat dengan pengawasan penindakan ini akan disiplin tinggi, ya tentunya kasus-kasus akan berkurang. Berapa hari Pak mungkin akan terlihat efeknya? Ya selama 14 hari itu. Jadi sesuai dengan masa inkubasi penyakit 14 hari. Nah di dalam 14 hari itu disitulah masa-masa penularan penyakit. Sehingga kalau orang ini serentak dalam waktu itu memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dipastikan melalui pengawasan dan penindakan, disiplinnya tinggi, itu penyakitnya akan berkurang. Pak, sekarang mulai kesulitan atau kewalahan untuk menampung sampel ini Pak. Gimana? Sebenarnya kalau kesulitan tidak, yang jelas BPLK ini sudah dibantu alat, namun yang jelas antara spesimen yang masuk dengan yang keluar sekarang ini tidak seimbang, sehingga setiap hari itu misalnya yang masuk 200 sampai 300, sementara yang selesai misalnya di bawah itu. Yang masuk sehari misalnya main di atas 500 misalnya, mencakup 5 provinsi, sementara yang selesai sekitar 400-an. Nah, ini tentunya setiap hari dia akan ada sampel yang tertunda sekitar 100-an. Oke. Dan itu menjadi hutang ya. Sehingga kalau tidak cepat mengatasinya dengan meningkatkan kapasitas laboratorium yang lain, tentunya ke depan sampel-sampel ini akan menjadi sampel yang tertunda yang akan menjadi besar terus setiap hari. Oke. Akankah setelah Lebaran tambah banyak Pak sampel?
kalau masyarakat tidak mematuhi aturan memakai masker keluar rumah atau justru masyarakat berkunjung layaknya seperti lebaran biasa, kami yakin bahwa kasus ini akan bertambah. Tidak berjabat tangan, saya kalaupun ketemu jaga jarak, tentunya kasus ini akan stabil. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.